Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat bid'ah di dalam kehidupan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah bid'ah? Di zaman Khulafaur Rasyidin adakah bid'ah? Bid'ah di zaman sahabat, bid'ah di zaman tabi'in, bid'ah di zaman tabi'in. Mari kita telusuri. Tadi kan sudah jelas takrifnya segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah dikerjakan Rasul adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah perkara yang baru yang tanpa dasar, tanpa jotoh. Dalam hadis an Ummil Mukminin an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Siti Aisyah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, riwayat Bukhari. Barang siapa membuat amalan yang baru dan tidak ada keterkaitannya dengan Islam, tidak ada keterkaitannya dengan Al-Quran dan hadis sama sekali, maka fahuwa raddun, perbuatan itu atau amalan itu ditolak. Yang kedua, ini maknanya bahwa barang siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah ada tuntunan syariat dari Islam, tidak pernah ada perintah Al-Quran dan tidak pernah ada hadis dan tidak pernah ditentukan Rasul, maka perbuatan itu adalah harus ditolak. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita lihat. Maka itu tadi, adakah bid'ah hasanah? Bid'ah, apakah ada bid'ah yang disebut bid'ah hasanah? Karena segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah diperbuat oleh Rasul dan tidak pernah ada di zaman Rasul, maka itu adalah bid'ah. Karena itu bid'ah itu bisa sesat, bisa juga bid'ah itu bid'ah hasanah. Jadi ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Ini nanti belakang kesimpulannya. Kiai Haji Muhammad Hanif Muslih, ini alumni Madinah. Beliau menulis buku, judulnya bagus, Bid'ah Membawa Berkah. Wih, keren. Bid'ah membawa berkah. Diterbitkan oleh Ar-Ridho, grup penerbitnya Toha Putra, itu Pak Samin, saudara kita yang nyumbang buku di sini. Februari 2013, halaman 19 sampai 23. Perbuatan itu tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari Rasul, dan Rasulullah tidak pernah melakukan sebelumnya. Itu betul-betul muhdats, betul-betul baru. Sekarang kita lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzin Rasulullah, melakukan sholat 2 rakaat setiap beliau usai melakukan wudu, baik di siang hari maupun di malam hari. Ini sholat yang mestinya ada contoh dari Rasul, tapi tidak ada contoh dari Rasul. Perbuatan Bilal ini adalah betul-betul muhdats, betul-betul baru. Tidak pernah diperintah oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, dan Rasul sendiri tidak pernah melakukan perbuatan itu, dan Rasul pun tidak tahu bahwa Bilal itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudu. Ini betul-betul bid'ah. Tapi nanti ini yang disebut bid'ah hasanah. Mana hadisnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda salatil fajr. Jadi Rasul berkata kepada Bilal bin Rabah ketika di salat fajar, salat subuh. Ya Bilal, ini Nabi bersabda, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam, fa inni sami'tu lailata daffana alaik. Ada juga redaksi yang mengatakan khusyfatan alaik baina yadayya fil jannah.
Bilal, labbaik ya Rasul, ceritakan kepadaku, hadisni amal yang lebih engkau harapkan, yang telah engkau amalkan di dalam Islam. Karena aku mendengar suara gesekan terompahmu, suara sandalmu di hadapanku di surga. Nah ini Bilal, terompahnya kedengaran oleh Nabi, suara terompahnya Bilal sudah ada di surga. Ini bisa ditelusuri kalau yang menelusuri hadisnya. Bukhari 1149, 1081, 1098, Muslim 2458, Ahmad 9670, Ibnu Hibban 7085 dan Ibnu Khuzaimah 1208. Bilal menjawab, faqala Bilal, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan, ma amalun amiltuhu arja indi inni lam atatohhar tuhuro taman fi sa'atin lailin aw nahar, atau fi sa'atin minal laili aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolliya. Bilal jawab, ya Rasul, aku tidak mengamalkan satu amalan yang lebih aku harapkan, kecuali aku tidak bersuci dengan wudu dalam waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan sholat yang tidak pernah diperintahkan kepadaku untuk melakukan sholat itu. Jadi Bilal itu tiap kali habis wudu melakukan sholat sunnah wudu. Tidak pernah diperintah Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, dan Nabi tidak mendengar bahwa Bilal itu melakukan itu, sampai suatu hari Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sampai-sampai terompahmu itu kedengaran olehku, di hadapanku terompahmu sudah berada di surga. Alhamdulillah. Jadi yang diperbuat Bilal ini bid'ah. Betul? Betul? Nah, karena itu maka kemudian Nabi bersabda. Nah, setelah Nabi mendengar dari Bilal, setelah Nabi mendapatkan penjelasan dari Bilal bahwa dirinya mengamalkan amalan bahwa ba'da wudu baik di siang hari maupun di malam hari, beliau itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi bersabda, ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini muqbilu biqalbihi wa wajhi 'alaihima illa wajabat lahul jannah. Sabda Nabi, ma min ahadin yatawadda, tidak ada seorang pun yang berwudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa yusalli rak'ataini, kemudian dia itu salat 2 rakaat, muqbilum biqalbihi wa wajhi 'alaihima illa wajabat lahul jannah, kemudian setelah dia di dalam salat itu menghadap Allah dengan hati dan wajahnya yang khusyuk, wajabat lahul jannah, maka baginya wajib masuk surga. Alhamdulillah. Jadi itu Pak. Jadi artinya salah satu kalau kita ingin masuk surga, ba'da wudu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Jelas? Ini jadi karena itu nanti dari hadis itu akan kita pilih, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ini fakta. Saya memukakan fakta dulu, belum masalah kajian nanti kata kullu, nanti itu kuncinya di situ. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini hadisnya dari Uqbah bin Amir al-Juhani, bisa ditelusuri di kitab Sahih Muslim 1014, Abu Dawud 883, Imam Hakim
1909. Jadi muhdas atau perbuatan baru itu yang betul-betul baru di masa Rasul masih hidup, ternyata Bilal melakukan itu. Insya Allah kita tidak mudah mengatakan dikit-dikit bid'ah. Yang kedua, ini masih di zaman Rasul. Ada seorang sahabat dari Ansor yang sangat terpandang dan dihormati. Diminta menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi ketika Nabi itu masuk ke kota Madinah. Dia diminta jadi imam. Orang ini terpandang, orang ini pinter, orang ini alim. Tapi kemudian si sahabat Ansor ini begini, aku mau jadi imam, mengimami kalian di Masjid Quba ini, tapi aku tetap mengamalkan sesuai dengan kebiasaan dan kecitaanku, dan aku mohon kecitaanku ikut, jangan diganggu gugat. Jamaah setuju, sepakat. Nah, kemudian beliau menjadi imam sesuai dengan kebiasaan dan kecitaannya. Apa kebiasaan dan kecitaannya itu? Setiap kali sholat di rokaat pertama dan rokaat kedua, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini benar-benar baru. Jadi rokaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia membaca surat lain. Di rokaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian dia baca surat lain. Ini benar-benar baru, benar-benar bid'ah. Nabi tidak memerintahkan seperti itu. Nabi di dalam sholatnya tidak melakukan itu. Nabi tidak melakukan seperti sahabat yang lain juga tidak ada melakukan, kecuali dia satu-satunya orang. Umar gak melakukan, Ali gak melakukan, Utsman gak melakukan. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga tidak melakukan. Yang unik, tidak ada sahabat Nabi yang lain yang melakukan setelah Al-Fatihah lalu kemudian Al-Ikhlas. Ini satu-satunya dia. Ini betul-betul perbuatan bid'ah. Bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 741, 744, At-Tirmidzi 2901, 3147, Baihaqi dan juga Ibnu Khuzaimah. Selengkapnya hadisnya berbunyi begini. Ini namanya kajian. Betul? Betul? Minum dulu. Kana rajul minal ansor ya ummuhum fil masjid Quba. Ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratul yaqra'u biha lahum fis sholati mimma yaqra'u biha iftataha bikul huwallahu ahad hatta yufruga minha thumma yaqra'u suratan akhar. Ketika ia mengawali surat setelah Al-Fatihah, ia memulainya dengan bacaan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai selesai. Baru setelah itu dia membaca surat yang lain. Dia lakukan itu di setiap rakaatnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, tiap rakaat begitu. Jadi kalau sholat maghrib 3 rakaat, 3 rakaatnya dia baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Fakallamahu ashabuhu, maka kemudian para sahabat itu bertanya. Para sahabat itu mengemukakan, innaka taftahu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'u bika hatta taqra'a bi khura
fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Sahabat berkata, saudaraku, kamu telah membaca surat Al-Ikhlas. Apakah kamu tidak melihat bahwa dengan surat Al-Ikhlas itu sudah cukup bagimu sehingga kamu tidak perlu membaca surat yang lain? Tujzi'u biha hatta bikhra. Jadi nggak perlulah baca yang lain itu. Maka sebaiknya kamu tinggalkan, tidak usah membaca surat Al-Ikhlas dan kamu baca surat yang lain saja. Wa imma an tada'a wa taqra'a bi ukhra. Kalau memang kamu Al-Ikhlas saja, kalau memang kamu baca surat lain saja. Tidak perlu setelah Al-Fatihah itu Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Nanti setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Kamu terus-terusan begitu tiap rakaat. Tidak usahlah, kamu pilih aja. Kalau Al-Ikhlas saja, kan udah cukup. Kan kita juga ada kan, yang kalau sholat cuma kulhu, kuliah, falak, anas, ada, alhamdulillah, masih sholat, alhamdulillah. Jadi nggak usah keren-kerenan Al-Baqarah 286. Maka kemudian sahabat Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba itu berkata, faqala, maka dia menjawab, ma ana bitarikiha, aku tidak pernah akan meninggalkan surat Al-Ikhlas itu. In ahbabtum au a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau engkau memang suka aku menjadi imam kalian, maka aku akan kerjakan. Wa in karitum taraktukum. Kalau memang kalian enggak suka saya menjadi imam karena saya membaca Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas, lalu kemudian surat yang lain, karena aku membaca Al-Ikhlas dulu setelah Al-Fatihah, baru kemudian baca surat yang lain. Wa in karitum taraktukum, aku lebih baik enggak usah jadi imam di Masjid Quba ini. Wih, ini luar biasa. Kalau di Al-Muhajirin ada setiap Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas dulu baru surat lain, keren deh. Keren. Tapi makmumnya bingung kalau belum dijelaskan begini. Ini model dari mana? Gurunya di mana? Sanadnya kemana? Wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu ayyummuhu ghairuh. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu al-khabar. Maka pada suatu hari, namanya Quba itu kan masih Madinah. Suatu hari Nabi datang, Nabi datang ke mereka. Lalu kemudian mengenai kejadian imam Masjid Quba yang tiap baca Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas, baru surat yang lain diadukan kepada Nabi. Diadukan kepada Nabi. Alhamdulillah nggak ngantuk. Kalau yang masih ngantuk ya memang ngantuk. Kurang tidur. Nah, ketika hal ini diadukan kepada Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, ya fulan, fulan, ma yamna'ka atau ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Fulan, apa yang menjadikan kamu keberatan melakukan apa yang dikehendaki sahabat-sahabatmu? Apa yang menjadikan kamu keberatan yang diminta oleh jamaah-jamaahmu di Masjid Quba ini? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah fi kulli ra'atin. Dan apa yang menjadikan kamu tetap saja membaca surat Al-Ikhlas setiap membaca ba'da surat Al-Fatihah di tiap rakaatnya, fi kulli ra'atin, tiap rakaat. Jadi kalau Isya 4 rakaat, setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlasnya 4 rakaat, baru surat lain.
si imam Masjid Kuba itu, inni uhibbuha. Ya Rasul, inni uhibbuha, aku ini mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku ini senang dengan surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku ini cinta sekali kepada surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku ini tidak membaca surat Al-Ikhlas ya Rasul. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkanmu, membawamu masuk surga. Alhamdulillah. Nabi nggak bilang bid'ah kamu. Aku tidak pernah mencontohkan. Aku tidak pernah memerintahkan. Aku pun di dalam sholat tidak pernah membaca setelah Al-Fatihah selalu qul yang rakaatnya. Nabi nggak bilang bid'ah. Kok sekarang dikit-dikit bid'ah? Betul? Betul? Subhanallah. Dikit-dikit kok bid'ah. Baca Yasin bid'ah. Tahlilan bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Musyrik. Subhanallah. Jadi kalau Anda pergi haji atau Anda umrah, Anda lama di makamnya Nabi, lama-lama diusir. Haji, musyrik. Masya Allah. Aduh, luar biasa. Hadis ini Ar-Rawi Anas bin Malik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik Al-Muqdas Al-Bukhari. Diriwayat di dalam Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Sahifah Ar-Rukmun halaman 775. Khulasah Hikam Muqdas Mu'allaq At-Takhrij akhrajahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, dan juga wa akhrajahu At-Tirmidzi. Kalau At-Tirmidzi bisa dibaca Turmudi, bisa dibaca Tirmidzi. Jadi kalau makanya ada orang yang namanya Turmudi, ada orang yang namanya Tirmidzi. Habib Yahya bin Habib Syekh guru saya, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tirmidzi. Jelas? Jadi mulai hari ini kita jangan sedikit-sedikit bid'ah lah. Setuju? Nah, ini lengkapnya hadis, teksnya begini. Inni uhibbuha hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Nabi enggak pernah mencontohkan, Nabi enggak pernah memerintahkan, Nabi di dalam salatnya tidak pernah melakukan yang namanya tiap ba'da Fatihah itu adalah al-ikhlas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam syarah hadis, nah ini. Jadi kalau baca hadis sebaiknya baca syarah. Siapakah Imam Masjid Kuba itu? Di dalam syarah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan minal ansor, yang dimaksud rajulun minal ansor itu wa huwa Kulthum bin Hidmin radhiyallahu an. Namanya Kulthum bin Hidmin radhiyallahu an. Jelas? Ya kalau belum jelas kan nanti bid'ah lagi. Jadi fi sholati bi Masjidil Quba wa huwa awalul masjid ittakhadha Nabi alaihi salatu wasallam fil Madinah inda qadumihi ilaiha muhajiran, dibangun ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu masuk ke Madinah, pertama kemudian Nabi berhenti di situ, kemudian Nabi mendirikan yang namanya Masjid Quba. Lalu kemudian imam sahabat Ansar yang di Masjid Quba itu qul huwallahu ahad tsumma yaqra'u ma'aha suratul ukhra. Jadi kalau ada yang mau mengamalkan boleh, insya Allah bisa menjadi adkhalakal jannah, menjadikan Anda masuk surga. Alhamdulillah. Nah, para ulama kemudian menjelaskan wa basyara sallallahu alaihi wasallam binna hubbahu li hadhihi surah adkhalahul jannah.
Wa basyarahu, Nabi itu memberikan kabar gembira bi anna hubbahu li hadhihi suratu, mencintai surat Al-Ikhlas itu adkhalahul jannah, menjadikan orang yang cinta terhadap Al-Ikhlas itu masuk surga. Makanya ada, jangan ditiru, tetapi ini saya pernah dengar suatu hari di sebuah lokalisasi wanita tunasusila di Surabaya, ada seorang gadis menjadi pelacur. Apa? Gadis menjadi pelacur. Dia itu ya mungkin usianya kalau sekarang baru 17-an. Jadi pelacur. Ketika ada inspeksi dari dinas sosial, ba'da maghrib pelacur itu sholat. Ketika dia sholat kemudian dia zikir, lama zikir. Kemudian petugas dinas sosial itu tanya, "Dek, kok kamu zikirnya lama?" "Iya Pak." "Kenapa?" Kata kiai saya, kalau orang itu setiap ba'da maghrib dalam satu hari satu malam itu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, apapun dosanya akan diampuni Allah. Nah, artinya si pelacur ini kemudian mengamalkan apa kata kiainya, dosa bagaimanapun kalau membaca surat Al-Ikhlas dalam sehari semalam itu 1000 kali diampuni Allah. Dia mengamalkan. Ini petugas dinas sosial ini anak-anak baik, diambil, dimasukkan, dididik ke dinas sosial, lalu diberhentikan untuk jadi pelacur dan didorong, dibiayai untuk menjadi orang baik. Alhamdulillah. Ini artinya Al-Ikhlas ini luar biasa. Sedikit, 3 menit lagi. Di daerah antara Indramayu dan Subang itu ada sungai namanya Kalisewu. Itu yang kalau kita lewat itu banyak orang yang minta-minta pakai sapu itu. Betul? Kan biasa ke sana Pak ya. Nah, dulu tahun 85-an itu Kalisewu itu sering terjadi kecelakaan. Jadi bus masuk ke kali itu biasa itu. Suatu hari satu bus itu masuk ke Kalisewu, seluruhnya meninggal. Hanya 2 yang hidup, bayi yang baru usia setahun. Yang kedua itu adalah nenek yang usianya 70 tahun. Nah, si nenek ditanya sama wartawan, nenek sakti ya? Enggak. Loh kok nenek nggak meninggal, yang lain kok pada meninggal? Ya saya nggak ngerti. Nenek punya ilmu apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa. Kok nenek bisa selamat? Ya saya itu kalau mau pergi kemana-mana sepanjang jalan saya baca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Terus saja sepanjang jalan saya baca kulhu aja itu. Saya nggak ngerti. Kok yang lain pada mati, saya kok masih hidup? Cuma itu. Wih, coba kalau ketemu ustadz yang lain, musyrik itu, syirik itu, membaca Al-Ikhlas bisa syirik itu gimana? Bid'ah itu, tidak pernah dicontohkan Rasul. Dikit-dikit nggak pernah dicontohkan Rasul. Rasul naik onta dari Mekah ke Madinah nggak pernah baca kulhu sepanjang jalan itu. Mudah-mudahan ini kajian pertama dan masih banyak. Insya Allah 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita tidak mudah menyalahkan orang, agar kita tidak mudah membidah-bidahkan orang, karena bisa jadi kelemahan kita yang kita belum banyak tahu. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.